Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Rabbul Maha Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, yang mana kita telah diberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa menghirup udara bebas dan diberikan kesehatan jasmani baik pun rohani. Salawat serta salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada kehariban alam, kepada junjungan alam, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman mahiriyah sekarang. Di sini saya ingin memaparkan dan menjelaskan tentang sejarah kurikulum di Indonesia dan betapa pentingnya kurikulum dan betapa pentingnya perubahan kurikulum. Mengenai sejarah perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia, bagi kebanyakan masyarakat kita, barangkali sebagian besar dari mereka pada umumnya belum mengetahui secara rinci bagaimana sejarah perjalanan kurikulum yang digunakan pada sistem pendidikan di negara kita. Pemahaman mereka pada umumnya hanya terbatas pada pengertian bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah saat ini adalah kurikulum yang tidak pernah mengalami perubahan. Padahal selama ini di Indonesia telah melakukan beberapa kali pergantian kurikulum yang digunakan. Nah, dalam materi kali ini, dalam video ini, saya ingin menjelaskan secara singkat kronologis pemberlakuan kurikulum pendidikan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Nah, berikut adalah deskripsi singkat sejarah perjalanan kurikulum yang pernah digunakan dalam dunia pendidikan di tanah air. Adapun kurikulum yang pertama yang digunakan di tanah air itu adalah kurikulum 1947, yang dimana kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda kepada kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan, dan kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum dengan rencana pelajaran 1947. Namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Nah, fokus rencana dari pembelajaran kurikulum 1947 ini tidak menekankan kepada pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian ada kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum 1952, yang dimana kurikulum ini kehadirannya merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia. Namun seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Kemudian ada kurikulum yang ketiga. Kurikulum yang ketiga ini adalah kurikulum 1964, yang dimana kurikulum tersebut pemerintahan kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Nah, kurikulum ini juga bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, kepribadian atau dalam kurung keterampilan, dan jasmani. Kemudian ada kurikulum yang keempat. Kurikulum yang keempat ini adalah kurikulum 1968, yang dimana kurikulum pertama pada Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964.
yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kemudian kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani baik itu moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Serta kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara umum. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan, dan isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Kemudian ada kurikulum yang kelima, ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini adalah pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Nah, kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan lebih efisien. Menurut salah satu pakar pendidikan, Wajito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen (MBO) atau mempunyai singkatan Management by Objective, yang dimana memiliki metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau dalam singkatan PPSI. Kemudian dikenal juga dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Yang kemudian yang keenam ada kurikulum 1984, yang dimana kurikulum tersebut mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum 1975, yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati suatu pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau dalam singkatan CBSA. Yang selanjutnya, kurikulum yang ketujuh ada kurikulum 1994, yang dimana pada tahun 1994 pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum dari kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil, akibatnya banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Selanjutnya ada kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi dalam kurung KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan, pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Nah, KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada keterampilan kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kemudian selanjutnya ada kurikulum yang 2006. Nah, kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Namun perbedaannya menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu pengacu pada dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia pada kurikulum 2006. Nah, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, di sini kurikulum guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran yang dihimpun menjadi sebuah perangkat, dan kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir ada kurikulum 2013 atau K13 biasa disebutnya. Nah, kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP, yang dimana kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku.
Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Nah, kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan ditetapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Dan satu lagi ada kurikulum Merdeka yang terakhir. Nah, yang paling terakhir ini ada kurikulum Merdeka yang dimana siswa dan guru berinteraksi dengan kemerdekaan. Jadi si murid tersebut bebas untuk menyuarakan pendapatnya dan menanyakan suatu hal kepada gurunya, dan gurunya haruslah bisa menjelaskan tentang silabus dari pertanyaan-pertanyaan dari gurunya. Sekian yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan pada video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Aku qouli syukran ala kulli ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.